Selamat pagi Bu Igati dan teman-teman. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor internal non-kognitif yang mempengaruhi belajar siswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Francina Lintang Hetama dengan NIM 241324020. Saya Dani Krasanawaka dengan NIM 241324027. Saya Maria Eliana dengan NIM 241324011. Dan saya Daniel Suaraja dengan NIM 241324006. Oke, jadi topik yang akan kita bahas yang pertama pengertian faktor internal non-kognitif, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada tujuan belajar, yang keempat ada minat belajar, yang kelima ada kecemasan, yang keenam ada percaya diri, yang ketujuh ada peran faktor non-kognitif dalam keberhasilan belajar siswa, dan yang keempat adalah kesimpulan. Lalu kita akan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada yang namanya pengertian faktor internal non-kognitif, yang dimana siswa dapat mampu menjelaskan pengertian faktor internal non-kognitif dalam proses belajar siswa. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai faktor internal non-kognitif yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Yang kedua ada motivasi. Motivasi ini siswa mampu menjelaskan pengertian motivasi dalam proses serta semangat belajar siswa. Lalu yang kedua, menganalisis perbedaan motivasi instruksi dan motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar. Yang ketiga ada tujuan belajar, yang dimana siswa dapat menjelaskan pengertian dari tujuan belajar dalam proses pembelajaran, dan siswa dapat menjelaskan pentingnya tujuan belajar sebagai arah dalam mencapai keberhasilan belajar. Yang keempat ada minat belajar, yang dimana siswa mampu menjelaskan pengertian minat belajar dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir, dan siswa menjelaskan pengaruh minat belajar terhadap konsentrasi dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada kecemasan, yang dimana siswa mampu menjelaskan pengertian kecemasan dalam proses belajar serta faktor-faktor yang menyebabkan pada siswa, dan yang terakhir menjelaskan dampak kecemasan terhadap konsentrasi, pemahaman, dan prestasi belajar siswa. Yang keenam ada percaya diri, yang dimana siswa dapat menjelaskan pengertian percaya diri dalam belajar berdasarkan konsep self-efficiency menurut John Sandrock, dan siswa menjelaskan pengaruh self-efficiency terhadap sikap belajar siswa seperti kepercayaan diri, ketekunan, dan usaha dalam belajar. Dan yang terakhir ada peran faktor non-kognitif dalam keberhasilan belajar siswa, yang dimana siswa dapat mampu menjelaskan peran faktor non-kognitif dalam mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Dan yang terakhir, siswa dapat mampu menganalisis pengaruh motivasi, tujuan belajar, minat, kecemasan, dan self-efficiency terhadap usaha dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Next, nah di sini ada faktor internal. Nah, faktor internal itu terdiri dari dua. Yang pertama ada faktor kognitif, dan yang kedua ada faktor non-kognitif. Nah, kemarin kan teman-teman sudah belajar ya mengenai dari faktor internal dalam belajar. Nah, sekarang saya akan mereview kembali nih faktor internal dalam belajar. Yang dimana faktor internal itu adalah faktor atau kondisi atau karakteristik yang berasal dari dalam diri siswa yang mempengaruhi proses dan hasil belajar, dan yang menentukan seberapa efektif mereka menyerap, memproses, dan mempertahankan informasi. Nah, contoh dari faktor internal dalam belajar siswa, yang pertama ada kemampuan berpikir, ada motivasi, ada minat, dan ada yang terakhir ada kepercayaan. Next. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian faktor internal yang non-kognitif, yang dimana faktor internal non-kognitif ini adalah faktor psikologis yang berasal dari dalam diri siswa yang berkaitan dengan motivasi, tujuan belajar, minat belajar, kecemasan, percaya diri, dan peran faktor non-kognitif dalam keberhasilan belajar siswa yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku belajar siswa. Lalu yang kedua, menurut Sandrock sendiri, keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif, namun juga ada faktor motivasional dan emosional yang dapat mempengaruhi usaha, ketekunan, serta keterlibatan siswa dalam proses belajar. Next. Nah, jika faktor kognitif itu menjawab pertanyaan apakah siswa mampu memahami materi, maka faktor non-kognitif
yang menjawab pertanyaan yang jauh lebih efisien, yang dimana apakah siswa ini mau dan berani mengambil resiko untuk memahaminya. Baik, di sini ada tertera faktor internal kognitif dalam belajar seperti motivasi belajar, tujuan belajar, minat belajar, kecemasan, dan juga percaya diri. Nah, selanjutnya kita akan masuk di faktor kognitif non kognitif pertama, yaitu motivasi belajar. Di sini motivasi belajar yaitu proses yang memberi energi, arah, dan ketekunan terhadap perilaku belajar siswa. Jadi motivasi belajar itu merupakan dorongan atau kekuatan psikologis dalam diri pribadi yang bertujuan untuk mendorong siswa tersebut atau kita semua melakukan aktivitas seperti bisa belajar atau aktivitas yang lain, dan aktivitas tersebut diharapkan mencapai tujuan yang diinginkan atau yang diekspektasikan. Nah, di sini saya mengambil rumus motivasi dari Slavin, yaitu motivasi sama dengan ekspektasi atau nilai. Artinya ekspektasi, jika kita berpikir ekspektasi suatu mata pelajaran misal ekonomi itu bermanfaat bagi kita, nah itu pasti akan timbul motivasi secara alami naluri dengan sendirinya. Dan kemudian nilai, jika ekspektasi sukses itu akan memberikan nilai yang berdampak. Misal saja jika kita belajar ekonomi, kita besok berpikir bahwa ini akan menghasilkan nilai yang baik atau positif buat pribadi, nah itu akan menghasilkan motivasi yang alami bagi diri kita. Dan selanjutnya di rumus motivasi Slavin ini juga mengidentifikasi bahwa otak itu mengefisiensikan energi sebaik mungkin, yaitu ketika kita berpikir kalau suatu pelajaran atau mata kuliah itu kita mikir kayak nggak berguna atau kurang relevan dengan jenjang hidup kita, nah itu otak itu pintar teman-teman, itu udah otomatis memotong glukosa atau energi dari otak itu untuk mengefisiensikan sebaik mungkin, karena otak itu menurut Slavin itu otak melakukan kegiatan seefisiensi mungkin. Seperti pada di gambar ini, kalau misal materi itu nggak relevan atau kalau materinya hanya hafalan, nah itu motivasi kita bisa nol. Terus menganggap tugas terlalu sulit itu atau tidak memiliki nilai guna seperti yang saya jelaskan tadi juga bisa menimbulkan motivasi itu nol. Next. Nah, di sini saya juga mengidentifikasi motivasi dari jurnalnya Akron dan Ghani. Di sini tuh mengidentifikasi gender teman-teman, mengidentifikasi laki-laki dan perempuan itu memiliki motivasi yang sama atau tidak. Di situ tertera bahwa pria atau wanita itu tidak ditemukan perbedaan yang spesifik, perbedaan yang terlalu jauh terhadap motivasi. Nah, di sini tuh malah wanita itu terlihat lebih kompetitif dalam pendidikan untuk melawan diskriminasi. Nah, dulu kan di mana-mana yang kerja atau apa itu dominasinya pria. Nah, di era modern sekarang wanita cenderung sadar dan dari situ timbullah motivasi alami untuk melawan dominasi dari gender sebelah itu. Nah, terus temuan tambahan juga kepada pria itu juga memiliki motivasi yang beda dari perempuan. Misal pria itu kan kelak akan menjadi tanggung jawab keluarga. Nah, itu tanggung jawab keluarga itu, nah otak secara alami akan memproduksi motivasi dalam diri itu secara alami. Dan di sini juga ada motivasi sebagai delivered demand atau permintaan turunan, yang seperti sudah saya jelaskan tadi, kalau pria itu besok kelak akan memiliki tanggungan itu permintaan turunan. Nah, di sini dijelaskan motivasi intrinsik dan ekstrinsik, di mana intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri, yaitu rasa ingin tahu, terus kepuasan diri, dan dampak jangka panjang intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah berkelanjutan, tidak hanya sesaat gitu. Dan kemudian ekstrinsik teman-teman, itu sumber utamanya itu dari nilai atau pujian dari guru. Misal kita berbuat baik atau mendapat nilai, nah itu akan dipuji guru. Nah, seperti itu motivasi ekstrinsik contohnya. Nah, dampaknya itu hanya sesaat teman-teman. Misal kita besok mendapat nilai kok nggak dipuji guru, nah motivasinya itu tidak berkelanjutan, stop di situ aja.
Maka jenis motivasi mana yang berkelanjutan atau baik? Menurut saya itu motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri kita. Selanjutnya, next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran atau learning goals ya teman-teman. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai siswa melalui kegiatan belajar. Jadi siswa itu kan belajar pasti memiliki tujuan begitu. Nah, tujuan itu dapat dicapai mungkin dengan usaha yang kita jalani begitu ya teman-teman. Menurut Senrock, tujuan belajar membantu siswa yang pertama menentukan arah belajar, yaitu apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan usaha belajar, yaitu membantu siswa memilih cara atau strategi belajar yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Di sini saya contohkan sebagai berikut ya. Misalkan ada mata kuliah sosiologi, mata pelajaran atau mata kuliah terkait dengan sosiologi, dengan pelajaran atau mata kuliah yang terkait dengan numerik, contohnya seperti akuntansi atau teori ekonomi makro gitu. Nah, dari dua mata pelajaran atau mata kuliah tersebut kan pastikan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, maka dari itu kita memiliki tujuan pembelajaran dan strategi pembelajaran yang berbeda juga. Misalkan dengan sosiologi kita bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sedangkan saat kita belajar tentang numerik mungkin kita lebih ke latihan-latihan soal seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, memfokuskan perhatian pada materi. Ketika siswa memiliki tujuan yang ingin dicapai, mereka terdorong usaha lebih keras dalam belajar. Jadi kita lebih fokus materinya yang akan kita dalami itu akan seperti apa. Jadi kita akan terdorong lebih ingin tahu terhadap materi tersebut. Next slide. Nah, selanjutnya ada minat belajar. Minat belajar itu ketertarikan siswa terhadap suatu kegiatan belajar sehingga siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi, yang pertama dapat menunjukkan perhatian yang besar terhadap pelajaran. Nah, kita mungkin di sini lebih percaya diri terhadap suatu hal yang ingin kita ungkapkan di dalam suatu materi, begitu ya teman-teman. Yang kedua, merasa senang saat mengikuti pembelajaran. Nah, di sini kan kadang kita dalam mata kuliah tertentu atau mata pelajaran tertentu kita memiliki tekanan karena kita tidak suka dalam pelajaran tersebut. Nah, jika kita memiliki kesenangan dalam menjalani sebuah pembelajaran, kita memiliki kesenangan terhadap materi tersebut, kita lebih semangat begitu ya menjalani pembelajaran. Yang ketiga, memiliki keinginan untuk mempelajari lebih dalam. Nah, di sini kepo itu adalah suatu hal yang penting jika kita kaitkan dengan hal yang positif dalam materi gitu. Jika kita misalkan ingin belajar tentang inflasi di dalam ekonomi, nah kita kepo dulu inflasi itu akan seperti apa, dampaknya itu seperti apa, itu akan lebih mempermudah kita dalam belajar. Nah, minat belajar yang tinggi dapat meningkatkan konsentrasi dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya, nah, kecemasan atau anxiety. Kecemasan adalah perasaan takut, khawatir, atau tegang yang muncul ketika siswa menghadapi situasi tertentu di dalam belajar. Contohnya yang seperti Bu Igati pernah katakan di pertemuan lalu, jika kita kadang memiliki guru atau dosen itu sebenarnya tidak membuat kita menjadi takut gitu, tetapi karena sugesti kita terhadap guru tersebut, karena mungkin guru tersebut atau dosen tersebut pernah memarahi, atau stigma bahwa dosen tersebut atau guru memberi nilai yang rendah terhadap siswa gitu, mungkin kita ada kecemasan tersendiri terhadap stigma terhadap ke guru atau dosen tersebut. Nah, saya telah menjelaskan bahwa tes anxiety atau kecemasan dapat terjadi ketika siswa yang pertama tadi takut gagal atau takut biasanya yang dialami takut nilainya jelek gitu. Yang kedua takut dinilai negatif karena mungkin guru itu kan mempunyai sifat yang berbeda-beda. Jadi ada guru yang mungkin ketika tidak suka terhadap suatu hal langsung berbicara di depan para siswanya. Mungkin itu merasa siswanya sedikit kurang nyaman ya. Yang ketiga, merasa dirinya tidak mampu mengerjakan tugas. Misalnya, kalau misalkan terjadi dalam anak SD, SMP, itu kan tugas-tugas matematika itu kan tugas yang paling susah, atau tugas fisika gitu kalau anak SMP ya. Nah, mungkin kalau dia mampu mengerjakan, merasa tidak cemas atau merasa pede atas apa yang dia kerjakan. Tetapi kalau misalkan dia tidak mengerjakan tugas, pasti dia takut dimarahin, takut menjadi bahan cemoohan oleh teman-teman atau gurunya begitu.
Nah, kecemasan yang berlebihan dapat menyebabkan yang pertama sulitnya konsentrasi, yang kedua mudah lupa terhadap materi yang dipelajari. Jadi kadang kita merasa ngeblank dalam materi, dalam mengingat-ingat materi itu dampak dari kecemasan juga ya teman-teman. Yang ketiga dapat menurunnya prestasi belajar. Nah, tadinya yang kita ngerasa aman, nggak cemas, itu belajarnya mungkin nilainya bisa menjadi lebih baik karena adanya kecemasan, mungkin prestasi belajarnya akan menurun. Next one. Oke, yang berikutnya ada peran faktor non-kognitif dalam keberhasilan belajar. Jadi menurut Sentrop, faktor non-kognitif memiliki peran penting dalam keberhasilan belajar siswa karena dapat mempengaruhi yang pertama ada usaha belajar. Usaha belajar siswa dapat dipengaruhi oleh motivasi, yang dimana motivasi tersebut berupa dorongan yang membuat siswa ingin belajar dan mencapai tujuan tertentu. Jika motivasi siswa tinggi, maka siswa tersebut akan lebih rajin belajar dan berusaha memahami materi yang sulit dimengerti. Dan sebaliknya, jika motivasi siswa rendah, siswa akan cenderung kurang berusaha dan mudah menyerah. Yang kedua, ada arah dan fokus belajar yang dipengaruhi oleh tujuan belajar, yang dimana tujuan belajar membantu siswa untuk menentukan apa yang ingin dicapai, dan contohnya siswa yang memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik akan lebih fokus dalam belajar. Yang ketiga, keterlibatan dalam pembelajaran yang dipengaruhi oleh minat, yang dimana rasa tertarik terhadap suatu pelajaran atau kegiatan belajar siswa yang memiliki minat biasanya lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Yang keempat, ada pengelolaan emosi saat belajar yang dipengaruhi oleh kecemasan dalam belajar, yang dimana siswa kadang mengalami kecemasan, misalnya saat menghadapi ujian atau tugas yang sulit. Dan yang kelima, ada ketekunan dan keyakinan terhadap kemampuan diri atau yang dipengaruhi oleh self-efficacy, yang dimana self-efficacy adalah keyakinan seseorang bahwa ia mampu menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Siswa yang memiliki self-efficacy tinggi biasanya lebih percaya diri dalam belajar, lebih tekun menghadapi kesulitan, dan terus berusaha sampai berhasil. Jadi keyakinan terhadap kemampuan diri ini sangat penting karena memengaruhi seberapa besar usaha dan ketekunan siswa dalam belajar. Dan yang terakhir ada kesimpulan, keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif, tetapi juga oleh faktor non-kognitif seperti yang pertama ada motivasi, tujuan belajar, minat, kecemasan, percaya diri. Dan faktor-faktor ini mempengaruhi sikap, usaha, dan keterlibatan siswa dalam belajar. Oke, sekian dari kelompok 5. Terima kasih.